Michael Faraday ialah ilmuwan Inggris yang mendapatkan julukan Bapak Listrik karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak digunakan. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Ia juga menemukan alat yang nantinya menjadi pembakar busen yang digunakan hampir di seluruh laboratorium sains sebagai sumber panas yang praktis. Efek magnetisme menuntutnya menemukan ide-ide yang menjadi dasar teori medan magnet. Pendekatan rasionalnya dalam mengembangkan teori dan menganalisis hasilnya amat mengagumkan. Memang banyak tokoh-tokoh lain, namun dari semua itu yang berupa salah satu yang sangat berdasar dan dikenal sebagai perintis dalam meneliti tentang listrik dan magnet ialah Michael Faraday. Beliau lahir pada tanggal 22 September 1791 di New York, Inggris, dan wafat pada tanggal 25 Agustus 1867 dan dimakamkan di dekat kota London. Rangkaian listrik sederhana adalah rangkaian listrik yang tersusun atas sumber energi listrik. Listrik sederhana terdiri dari beberapa komponen seperti baterai, kabel, lampu pijar, dan saklar. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas rangkaian tertutup dan terbuka. Pada saat kabel dihubungkan kepada kutub positif dan kutub negatif, maka akan timbul arus listrik. Arus listrik di dalam kawat kabel dapat menyebabkan lampu di dalam rangkaian itu menyala, disebut rangkaian terbuka. Pada rangkaian tertutup, bola lampu dapat menyala jika dihubungkan dengan kutub-kutub sumber energi yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik, disebut konduktor listrik. Umumnya terbuat dari logam seperti tembaga, besi, aluminium, sen, dan lain-lainnya. Rangkaian listrik terdiri atas dua tipe rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel dapat dikombinasikan sehingga menjadi rangkaian kombinasi atau gabungan. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur arus listrik. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor tetapi hanya terdapat satu jalur kabel yang untuk mengalirkan arus listrik. Rangkaian paralel adalah jika berbagai komponen listrik dihubungkan membentuk suatu rangkaian dan membentuk percabangan di antara kutub-kutub sumber arus listrik. Komponen-komponen itu berhubungan dalam suatu rangkaian paralel. Setiap bagian dari percabangan itu disebut rangkaian percabangan. Arus listrik yang mengalir dan sumber arus listrik akan terbagi-bagi begitu memasuki titik percabangan. Setelah keluar melalui kutub negatif, sumber arus listrik akan melalui berbagai rangkaian percabangan. Arus listrik akan menyatu kembali sebelum menuju kutub positif, sumber arus listrik kembali. Sejarah magnet berasal dari kata Magnesia yang merupakan nama sebuah daerah kecil di Asia. Orang yang pertama kali menemukan magnet adalah Magnus. Pada saat itu tongkatnya tertarik oleh batuan. Batuan itulah yang kemudian dinamakan magnet. Seiring dengan teknologi yang semakin maju, maka dibuatlah magnet buatan. Magnet sendiri merupakan sebuah benda yang dapat menarik benda di sekitarnya, dan setiap magnet pastinya memiliki sifat kemagnetikan atau magnetisme. Kemagnetan atau magnetisme adalah kemampuan benda untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet ada 4. Yang pertama, magnet dapat menarik benda. Yang kedua, medan magnet membentuk gaya magnet. Yang ketiga, magnet memiliki dua kutub. Yang keempat, kutub magnet sesama akan tolak-menolak dan kutub magnet tidak senama akan tertarik. Manfaat listrik. Manfaat listrik yang pertama, untuk setrika listrik, berguna untuk merapikan pakaian. Yang kedua, AC dan kipas angin dimanfaatkan
difungsikan untuk mendinginkan ruangan. Yang ketiga, lemari pendingin atau kulkas yang bermanfaat untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk seperti sayuran, buah-buahan, dan lain-lainnya. Yang keempat, telepon rumah dan telepon genggam bermanfaat memudahkan berkomunikasi jarak jauh. Yang kelima, radio dan televisi bermanfaat untuk media informasi bagi masyarakat. Yang keenam, bel listrik digunakan untuk memberikan tanda peringatan di rumah dan di sekolah. Yang ketujuh, motor listrik digunakan untuk menggerakkan mesin seperti kendaraan bermotor, mesin jahit, dan lain-lainnya. Bentuk-bentuk magnet ada 10. Yang pertama, mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, 2 kutub senama apabila didekatkan akan tolak-menolak. Yang ketiga, 2 kutub tidak senama apabila didekatkan akan tarik-menarik. Yang keempat, gaya tarik magnet paling kuat terletak pada kedua kutubnya. Yang kelima, magnet menarik benda-benda logam atau yang terbuat dari besi dan baja. Semakin dekat kutub magnet dengan benda logam, semakin besar gaya tariknya. 6. Medan magnet adalah area di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Yang ketujuh, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tipis seperti kaca, plastik, dan kertas. 8. Benda-benda yang dapat ditarik magnet tersebut benda ferromagnetik, contohnya besi, baja, kobalt, nikel, dan seng. 9. Benda yang lemah ditarik magnet disebut paramagnetik, contohnya aluminium dan tembaga. Yang terakhir itu, benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut diamagnetik, contohnya kayu, plastik, gabus, kaca, karet, dan kain. Konsepsi pada konsep rangkaian listrik sederhana adalah kesalahan pemahaman yang sering terjadi pada pelajar dalam memahami materi tersebut. Berikut adalah beberapa kesalahan konsep yang sering terjadi pada konsep rangkaian listrik sederhana. Arus listrik selalu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kesalahan pemahaman ini terjadi karena seringkali salah memahami aliran elektron dalam rangkaian listrik sederhana. Padahal arus listrik selalu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Semakin banyak lampu yang dipasang dalam rangkaian, semakin terang cahaya yang dihasilkan. Mengkonsepsi ini terjadi karena seringkali berasumsi bahwa lampu dalam rangkaian listrik sederhana bekerja secara mandiri. Padahal semakin banyak lampu yang dipasang dalam rangkaian, semakin besar hambatan total rangkaian, sehingga semakin kecil arus listrik yang mengalir dan semakin redupnya cahaya yang dihasilkan. Baterai dalam rangkaian listrik sederhana selalu menghasilkan energi listrik. Kesalahan pemahaman ini terjadi karena seringkali berasumsi bahwa baterai dalam rangkaian listrik sederhana selalu menghasilkan energi listrik secara terus-menerus. Padahal baterai hanya menghasilkan energi listrik ketika terjadi perbedaan potensi antara kutub positif dan kutub negatif. Berikut surah yang menjelaskan tentang cahaya, yaitu surah An-Nur ayat 35. Berikut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun nurus samawati wal ard. Masalun nurihi kamiskati fiha misbah. Al-misbahu fi zujjajah. Zujjajatu ka'annaha kawkabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zautunatin la syarkiyatin wala gharbiyatin yakadu zautuha yudi'u walau lam tamsahun nurun ala nur yahdillahu
يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء alim. Artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.